What's up? Every good girl needs a little thug. Every black boy needs a little love. If he put it down, I'ma pick it up, up, up. Hit him up. In the truck, got it tucked. He get it up. Pocket stuck all night. I like you ain't gotta say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Sebelumnya perkenalkan, saya Nurul Anissa Juliani. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana sih cara pemakaian kateter yang baik dan benar pada pasien wanita. Kalau kalian penasaran, ikuti videonya ya. Tonton video ini sampai habis. Oke, thank you. Teman-teman, jadi kebetulan pada pagi hari ini kita mendapati pasien bernama Nyanyi. Nah, Nyanyi ini mengalami keluhan merasa mulas tetapi belum memasuki periode kelahiran. Oleh karena itu, Nyanyi ini disarankan untuk melakukan bed rest beberapa hari untuk menghilangkan rasa mulasnya. Sehingga Nyanyi ini diharuskan untuk dilakukan pemasangan selang kateter atau selang pipis. Tujuannya untuk membantu Nyanyi ini untuk berkemih atau melakukan kencing. Sebelumnya kita lakukan komunikasi terlebih dahulu kepada pasien. Assalamualaikum Ibu, dengan Ibu siapa? Linda. Alamatnya dari mana Ibu? Dari Sukade. Permisi ya Bu, saya cek terlebih dahulu gelang identitasnya. Benar ya Bu, Ibu Indah dari Surade. Sebelumnya perkenalkan, saya Bidan Nurul. Kebetulan pada pagi hari ini saya bertugas dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Sebelumnya bagaimana Ibu keadaannya? Apakah masih terasa mulas? Ibu, dikarenakan Ibu masih terasa mulas dan diharuskan untuk melakukan bed rest untuk menghilangkan rasa mulasnya, di sini Ibu harus dilakukan pemasangan selang kateter atau selang pipis, di mana tujuannya itu untuk membantu Ibu berkemih atau untuk kencing ya Bu, agar tidak bolak-balik ke kamar mandi. Di sini saya akan melakukan tindakan kurang lebih 10 sampai 15 menit. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, jika Ibu bersedia, saya akan siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu ya Bu. Say we're wasted, but how can we waste it if we're loving every day? Okay, I got the keys to the universe, so stay. Di sini ada alat dan bahan untuk pemasangan kateter dan vulva hygiene. Ada hand sanitizer, bak instrumen yang berisi handscoon steril, dan selang kateter. Ada foam yang berisi 5 buah kapas dan air DPP. Lalu ada gel. Ada squid 10 cc yang berisi aqua bides untuk mengunci kateter. Lalu ada plester, urin bag, handscoon, bengkok, pengalas dan perlak. Di sini ada larutan klorin. Jangan lupa jaga privasi pasien dengan menutup sampiran. Setelah kita memasang sampiran, kita dekatkan alat ke bagian yang akan dipasang kateter. Setelah itu kita lakukan cuci tangan 6 langkah menurut WHO. Nah, di sini itu ada 2 cara. Yang pertama adalah menggunakan air mengalir selama 40 sampai 60 detik, sedangkan menggunakan hand sanitizer selama 20 sampai 30 detik. Karena di sini kita menggunakan hand sanitizer, kita lakukan selama 20 sampai 30 detik. Sebelumnya, jika teman-teman menggunakan perhiasan, lepas terlebih dahulu perhiasan, lalu gulungkan lengan tangan sampai siku. Setelah itu, lakukan cuci tangan 6 langkah. Setelah itu, kita pakai handscoon untuk melakukan vulva hygiene. Ibu, di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahannya ya Bu. Kemudian saya akan langsung melakukan pemasangan kateternya. Ibu, apakah bisa ditekuk kakinya, kemudian lebarkan ya Bu? Nah, teman-teman, kita posisikan pasien dorsal recumbens, di mana posisi kaki ditekuk kemudian dilebarkan. Tujuannya yaitu untuk melakukan vulva hygiene dan juga untuk memasang selang kateter. Teman-teman,
teman-teman, jika posisi sudah dorsarekumbens, kemudian kita buka selimut pasien dan juga CD pasien dan tetap jaga privasi pasien. Maaf ya Bu, saya buka terlebih dahulu. Teman-teman, prinsip dari pemasangan kateter ini adalah bersih dan steril. Di mana bersih itu adalah ketika kita melakukan vulva hygiene kepada pasien. Sedangkan steril itu ketika kita melakukan pemasangan selang kateter pada pasien. Setelah kita posisikan pasien dorsarekumbens, kita pasang pengalas di bagian bawah bokong pasien. Permisi ya Bu, saya akan pasang pengalasnya terlebih dahulu. Jadi Ibu bisa mengangkat bokong Ibu ya Bu. Permisi ya Bu. Setelah pengalas terpasang, kita dekatkan alat-alat untuk melakukan vulva hygiene. Nah, di sini ada kom berisi 5 buah kapas yang sudah diairi air DTT dan kita dekatkan bengkok. Setelah itu, kita lakukan vulva hygiene pada alat vital pasien. Permisi ya Bu, saya akan lakukan pembersihan bagian alat vital Ibu. Mungkin akan terasa tidak nyaman, jadi saya mohon izin ya Bu, permisi. Pertama, kita akan bersihkan bagian labia mayora yang paling jauh terlebih dahulu, yaitu di bagian sebelah kiri, dari atas ke bawah 1 kali, lalu buang ke bengkok. Permisi ya Bu, saya mulai. Lalu, kita bersihkan bagian sebelahnya lagi. Kemudian, kita bersihkan labia minora dengan cara dibuka terlebih dahulu, lalu bersihkan dari atas ke bawah sebanyak 1 kali, lalu buang ke bengkok. Dan kita bersihkan bagian sebelahnya lagi. Terakhir, kita bersihkan bagian vestibulum, perineum sampai anus. Lalu buang ke bengkok. Setelah selesai melakukan vulva hygiene, lakukan cuci tangan pada larutan klorin. Kita lakukan cuci tangan lalu buka secara terbalik. Setelah itu kita simpan kom. Jangan lupa kembali. Setelah kita melakukan vulva hygiene dan merasa bahwa alat vital pasien kita sudah bersih, kita langsung melakukan pemasangan selang kateter. Di sini kita akan melakukan pemakaian handscoon steril terlebih dahulu. Teman-teman, ini adalah cara pemakaian handscoon steril. Setelah kita buka, kita pakai sebelah kanan terlebih dahulu. Dan jangan sampai menyentuh bagian luar handscoon karena takut terkontaminasi dan tidak steril lagi. Setelah itu kita pakai sebelah kiri dan itu boleh menyentuh bagian luar handscoon dan dibantu oleh tangan kanan karena sama-sama steril. Pemakaian handscoon pun sudah selesai. Setelah handscoon steril terpasang, kita ambil selang kateter. Lalu kita beri pelumas sebanyak kurang lebih 4 cm. Dan jangan sampai menyentuh bagian botol. Lalu kita ratakan. Di mana tujuan dari pelumas ini yaitu untuk mempermudah ketika kita memasukkan pada bagian uretra pasien. Setelah itu kita masukkan pada bagian uretra pasien. Bu, saya akan mulai ya Bu. Ibu bisa tarik nafas. Masukkan secara perlahan-lahan sampai menandakan adanya cairan urin keluar pada bengkok. Setelah terlihat ada urin keluar, berarti menandakan kateter sudah masuk ke dalam kantung kemih. Setelah itu kita lakukan penguncian dengan menggunakan spet 10 cc yang sudah berisi aquabides. Sebelumnya kita tutup terlebih dahulu. Kita masukkan, lalu kita masukkan secara perlahan-lahan. Lalu buka secara memutar. Lalu buang ke bengkok. Setelah itu kita tarik secara perlahan apakah sudah mengunci atau belum. Jika sudah, kita pasangkan urine bag. Setelah itu kita gantung pada bagian sisi bed. Lalu kita rapikan. Setelah itu kita lakukan fiksasi pada paha pasien. Kita lakukan fiksasi pada bagian paha pasien agar tidak mudah lepas.
Setelah itu kita bereskan alat. Simpan bengkok pada larutan klorin dan cuci tangan pada larutan klorin. Setelah mencuci tangan di larutan klorin lalu membuka sarung tangan secara terbalik, selanjutnya kita akan melakukan cuci tangan 6 langkah kembali. Setelah melakukan cuci tangan 6 langkah kembali, selanjutnya kita akan posisikan pasien kembali dengan luruskan kakinya, lalu kita rapihkan. Ibu, saya luruskan kembali ya Bu kakinya, saya bantu. Permisi ya Bu. Setelah selesai dan terlihat posisi pasien sudah nyaman, kita lakukan evaluasi kepada pasien. Ibu, saya sudah melakukan pemasangan selang pipisnya ya Bu, mungkin akan terasa tidak nyaman. Jadi Ibu tidak perlu buang air kecil ke kamar mandi lagi ya Bu. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Baik Ibu, jika tidak ada, saya permisi ya Bu. Kalau Ibu membutuhkan saya, Ibu bisa tekan tombol yang ada di samping Ibu. Baik Ibu, kalau begitu saya permisi ya Bu. Assalamualaikum. Setelah kita melakukan evaluasi kepada pasien, jangan lupa kita buka sampiran kembali. Setelah itu kita lakukan dokumentasi. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini. Mungkin itu saja video yang bisa kami sajikan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kami ucapkan thank you. Dadah. Kok atuh ya nabi sih mah? Kumaha gitu dong. 3